Kasus pembunuhan satu keluarga oleh seorang remaja bawah umur menjadi kabar yang mencengangkan. Pelaku pembunuhan yang berusia 14 tahun tersebut mengaku mendengar bisikan-bisikan yang mendorongnya melakukan perbuatan sadis. Polisi dari Polres Jakarta Selatan dibantu Polsek Cilandak melakukan penyelidikan di rumah tempat kejadian pembunuhan oleh seorang anak usia 14 tahun, yaitu Kompleks Bona Indah, Cilandak. Nampak jejak-jejak Sabtu dini hari berdarah di rumah itu, di antaranya di pagar, tembok garasi, dan di depan pagar rumah tetangga. Setelah penyelidikan di rumah, nampak petugas kepolisian termasuk petugas Inafis membawa keluar sejumlah barang yang diyakini menjadi bukti kekejian seorang anak di bawah umur. Dari keterangan awal pelaku, polisi mengatakan pembunuhan itu dilakukan menggunakan pisau dapur. Korban pertama penusukan adalah sang ayah yang sedang tidur bersama sang ibu di kamar lantai 2. Saat sang ayah ditikam berkali-kali, sang ibu terbangun lalu menjadi korban berikutnya. Namun sang ibu berhasil melarikan diri sambil berteriak. Di saat itulah sang nenek yang tidur di kamar di lantai 1 terbangun dan keluar kamar. Sang nenek pun menjadi sasaran berikutnya. Sementara sang ibu yang sudah berhasil keluar rumah menarik perhatian warga dan petugas keamanan kompleks. Diduga sebagian jejak berdarah di bagian luar rumah adalah jejak dari darah sang ibu yang luka parah. Sementara itu, pelaku berinisial MAS kabur, namun kemudian ditangkap sekuriti kompleks. Dari interogasi awal, pelaku mengaku mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya melakukan pembunuhan tersebut. Ya, olah TKP awal, ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya. Bapaknya, neneknya, baru ibunya? Bapaknya, ibunya, baru neneknya. Berarti saat ini masih otopsi di Kramat Jati? Iya, masih diotopsi di Kramat Jati. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk tidak ada motif lain, Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami, ya. Penusukan tersebut mengakibatkan sang ayah dan sang nenek meninggal dunia di tempat. Sementara sang ibu saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati akibat luka tusuk parah. Polisi telah menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) untuk mendalami apa yang melatar belakangi tindakan sadis seorang anak ini. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Usai diotopsi, nenek yang jadi korban penikaman oleh cucunya yang masih di bawah umur dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Korban diketahui aktif di sejumlah pengajian. Ruth Megawati dimakamkan Sabtu sore di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ruth tewas di tangan cucu kesayangannya yang baru berusia 14 tahun. Ruth dimakamkan di satu liang lahat dengan suaminya yang meninggal beberapa tahun lalu. Ruth meninggal di usia 69 tahun. Ruth selama ini aktif di sejumlah pengajian. Bahkan, Ruth juga jadi pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dan paguyuban kompleks. Ruth ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk yang tragisnya dilakukan oleh cucu kesayangannya. Kepada polisi, sang cucu yang berusia 14 tahun mengaku mendengar bisikan-bisikan di kepalanya yang membuatnya tidak bisa tidur dini hari kemarin, hingga berujung pada penikaman pada nenek, ayah, dan ibunya. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian tempat anak menikam nenek, ayah, dan ibu kandungnya sudah bergabung bersama kami reporter Kristanti Yosefa. Selamat pagi Kristanti, silakan informasi terbaru dari Anda. Ya baik Hijul dan juga pemirsa, saat ini situasi terkini di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dari remaja yang diduga membunuh anggota keluarganya sampai sejauh ini memang masih
tampak ditutup atau dipasangi garis kepolisian. Seperti itu, kondisi rumah juga masih tertutup dan juga tampak sepi mengingat proses penyelidikan sampai sejauh ini masih tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang terbaru, Hijul dan juga pemirsa, sampai saat ini setidaknya kepolisian atau Polres Metro Jakarta Selatan ini telah memeriksa 5 orang saksi, yang mana kelima orang saksi ini merupakan satpam maupun petugas keamanan dari kompleks perumahan, yang mana mereka ini melihat langsung salah satu korban, yakni dalam hal ini adalah ibu yang masih selamat sampai sejauh ini pemirsa, ini melihat langsung ketika sang ibu ini berhasil keluar dari rumah, dan juga kelima orang saksi ini menjadi para saksi yang melihat juga pelaku, dalam hal ini adalah anak yang berurusan dengan hukum, keluar dari rumah setelah diduga membunuh ayah dan juga neneknya. Adapun Hijul dan juga pemirsa, selain itu sampai sejauh ini juga proses pemeriksaan tengah berlangsung, proses penyelidikan masih tengah berlangsung, di mana pihak Polres Metro Jakarta Selatan ini tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan dan juga tes urin kepada sang pelaku untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motif di balik kasus pembunuhan ini, seperti itu. Selain itu juga Hijul dan juga pemirsa, pihak Kepolisian Metro Jakarta Selatan ini juga telah melakukan olah TKP, di mana dalam olah TKP tersebut ini juga ditemukan barang bukti, dalam hal ini adalah senjata tajam yang digunakan oleh sang pelaku, yakni anak yang berurusan dengan hukum ini pemirsa, untuk menikam ayah, nenek, dan juga ibunya, seperti itu. Sampai sejauh ini memang pemirsa, kalau boleh kami deskripsikan juga bagaimana kondisi di kompleks perumahan yang terletak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, ini memang masih tengah dipasang garis kepolisian di depan TKP, seperti itu, dan juga kami melihat terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan bagi keluarga yang mengalami musibah ini. Sampai sejauh ini proses penyelidikan masih tengah berlangsung. Hijul dan juga pemirsa, untuk sementara kami kembalikan pada Anda di studio. Ya, Tanti, apakah sudah mendapatkan informasi adanya olah TKP lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari ini? Ya, baik Hijul dan juga pemirsa, sampai sejauh ini mengingat memang proses penyelidikan masih tengah berlangsung, seperti itu, di mana pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ini masih tengah mendalami motif di balik pembunuhan ini, yakni dengan memeriksa sejumlah saksi, kemudian juga memeriksa pelaku, yang mana dalam hal ini adalah anak yang berurusan dengan hukum, seperti itu. Sampai sejauh ini memang kami masih belum mendapatkan apakah akan ada olah TKP lanjutan di TKP atau tempat kejadian perkara. Kendati demikian, memang Hijul dan juga pemirsa, sebelumnya sudah telah dilakukan olah TKP seperti itu, di mana kepolisian ini berhasil menemukan kemudian barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penikaman kepada 2 orang korban dan juga salah satu korban lainnya, yakni ibu dari sang pelaku yang selamat, seperti itu. Kendati demikian pemirsa, apakah nantinya akan ada info olah TKP lanjutan, ini kami juga masih menunggu informasi terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian memang sampai sejauh ini pemeriksaan masih terus dilakukan pemirsa, penyelidikan masih terus dilakukan, mengingat pihak kepolisian ini belum dapat merilis apa yang kemudian menjadi motif di balik pembunuhan atau terjadinya penikaman ini, seperti itu. Kendati demikian memang Hijul dan juga pemirsa, pihak Polres Metro Jakarta Selatan ini sempat menyampaikan bahwa sang pelaku mengaku mendapatkan bisikan, seperti itu. Kendati demikian memang masih belum dapat dikonfirmasi apakah bisikan ini kemudian berhubungan terkait dengan kejiwaan pelaku atau ada motif lainnya. Sementara demikian Hijul. Nanti kalau informasi dari warga sekitar lokasi kejadian, bagaimana perilaku keseharian dari korban dan juga pelaku ini? Ya baik Hijul dan juga pemirsa, ini diketahui memang korban seperti itu, dalam hal ini adalah ayah, nenek, dan juga ibu dari pelaku ini memang diketahui aktif seperti itu, baik di pengajian maupun dalam kegiatan bermasyarakat seperti itu. Kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas keamanan, ini diketahui memang ketika kejadian berlangsung seperti itu ataupun ketika ditemukan
korban bersimbah darah di depan rumah ini memang terjadi sekitar pukul 2 dini hari seperti itu, di mana para saksi yang melihat sang ibu tergeletak di depan TKP atau di depan rumah mereka seperti itu, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Fatmawati seperti itu, untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kejadian terjadi sekitar pukul 2 dini hari, pemirsa, dan juga para saksi ini melihat pula pelaku, dalam hal ini adalah anak yang berurusan dengan hukum, yang keluar juga dari rumah seperti itu setelah diduga membunuh ayah dan juga neneknya. Dan informasi yang kami dapatkan juga memang keluarga ini, pemirsa, ini dikenal aktif seperti itu dalam kegiatan bermasyarakat, baik itu pengajian dan lain sebagainya, sehingga memang tidak tampak adanya informasi apakah keluarga ini tertutup seperti itu, mengingat mereka informasinya yang kami dapatkan ini cukup terbuka dan juga aktif dalam kegiatan di sekitar kompleks perumahan. Baik, terima kasih Tanti, informasi langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.